habis beli dawet di Doger Hehe dulu sih kalau namanya teman-teman motovlogger dulu Jogja bilangnya Doger Hehe, tapi sekarang ganti jadi Doger Bang Firman. Ski living lah ya pokoknya lah ya. Halo, selamat datang kembali di SG Motovlog. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga baik-baik aja. Dan bagaimana kabar kendaraan kalian? Aku harap tetap dirawat ya. Dan baru aja tadi selesai minum doger ya. Jadi ada sedikit kenangan di situ. Dulu masih sama teman-teman motovlogger Jogja, masih bareng sama Mas Gondes, Mas Putut, Setra, Ado, terus siapa lagi ya? Steve Motovlog, Rido, gue teman-teman yang lain dari MP Jogja itu dulu sempat ngumpul di situ, bisa dibilang ya, bisa dibilang kayak jadi tongkrongannya lah. Namanya Doger Hehe kalau dulu sih. Sampai kita bikin stikernya juga kalau nggak salah. Itu lucu-lucuan bareng sih. Intermezzo aja. Jadi di video kali ini SG Motovlog bakal kasih pembahasan topik tuh 1,5 tahun pemakaian knalpot Spartan GP3. Karena ini udah masuk hampir 1,5 tahun lebih sih lebih tepatnya. Saya beli Januari 2019, sekarang udah Agustus 2020. 1,5 tahun lebih. Dan plus minusnya apa aja sih selama pemakaian 1,5 tahun di motor CB 150R ini? Yang pertama bisa saya bilang sih plusnya dulu aja ya kali, biar lebih enak. Plusnya dulu, suaranya itu masih konstan mas bro. Jadi dari awal beli sampai sekarang suaranya masih konstan. Suara bulatnya masih. Terus untuk di low RPM dia masih bulat, high RPM nggak terlalu pecah. Ingat ya, tidak terlalu pecah. Nah, terus untuk kelebihan berikutnya, knalpot ini itu masih ganteng kalau misalnya dibandingkan dengan knalpot aftermarket yang beredar di pasaran sekarang gitu loh. Ini kan saya ngambil yang versi Dove ya. Kalau sekarang kan dia metalik semua, atau versi apa namanya, kilat gitulah ya, versi glossy. Nah, ini saya dapat yang versi Dove, masih cakep, masih ganteng gitu loh, masih apa ya dibilangnya, masih keren gitu kalau misalnya foto-foto cakep gitu. Jadi kelebihan keduanya, knalpot ini tuh masih stylish untuk di tahun 2020. Nah, untuk kelebihan ketiganya nih mas bro, setelah 1,5 tahun pemakaian ya, knalpot ini tuh nggak rewel gitu. Jadi biasanya kan beberapa knalpot yang aftermarket, setelah beberapa lama pemakaian dia suaranya bakal rusak gitu dan harus ganti jeroan knalpotnya atau fiberglass dalamnya. Nah kalau knalpot ini sih nggak, sejauh yang saya dengar ya, sih nggak, aman-aman aja. Jadi bisa dibilang ini tuh low maintenance ya mungkin. Itu untuk alasan ketiga. Sisi positif setelah pemakaian 1,5 tahun ya, aduh sayang. Nah, untuk suara standarnya atau suara silentnya masih sangat mumpuni gitu loh. Klep-klep atau katupnya masih kenceng.
Kata pemakaiannya masih kenceng mas bro, jadi suara nggak bakal bocor kayaknya. Kok keren. Memang Jogja tuh kota seniman ya. Terlena lagunya, terlena ku terhut. Jadi lanjut ke pembahasan tadi ya. Kayaknya untuk apa namanya positifnya selama 1,5 tahun pemakaian sampai situ dulu, karena baru nemu itu aja gitu loh, baru ngerasain sekarang. Nah untuk sisi negatifnya atau sisi kurangnya dari knalpot Spartan GP3 ini 3 suara, setelah 1,5 tahun pemakaian itu yang paling kerasa adalah ketika kita ngebersihin knalpotnya gitu mas bro. Jadi kan beberapa bulan sekali ini knalpot saya bersihin pakai pembersih stainless itu loh, header sampai muffler enggak sih, muffler dibersihin paling cuma disiram-siram air doang luarannya, untuk dalamannya enggak lah, koprak. Jadi knalpotnya saya bersihin pakai pembersih stainless itu tuh yang jadi kendala adalah pemasangan untuk tuasnya dulu, kabel tuasnya. Karena kan ini masih menggunakan sistem gear sepeda ya. Nah, dimana sistem gear sepeda itu kan kabel kopling sepedanya itu pakai serat besi ya, dan itu tuh menjuntai keluar. Nah, minusnya adalah ketika sudah pemakaian lama dan sudah terpapar air, namanya juga besi pasti bakal karatan kan. Nah, lama kelamaan kabelnya tuh bakal cepet habis gitu loh, dalam artian kepotong gitu, kekikis karena karat. Ngeri juga kan kalau misalnya ketika mau masang kena tangan. Jadi saya putuskan untuk potong aja gitu loh. Jadi setiap mau ganti pasti saya potong, setiap mau ganti saya potong pendek-pendek kabelnya biar yang karatannya hilang gitu loh. Cuman ya itu jadinya makin tipis, makin pendek kok makin tipis. Terus untuk suaranya yang saya rasain ya, tadi kan saya sempat bilang untuk suaranya itu lumayan tidak bocor untuk di RPM tinggi. Cuman kalau lagi geber pakai yang mode racing, geber yang pakai mode racing Allah Akbar, geber yang pakai mode racing di RPM tinggi itu sedikit pecah ya, bisa dibilang pecahnya tuh sakit gitu, bikin sakit di telinga. Nah juga saya bukan tipikal orang yang suka dengan knalpot terlalu berisik. Gimana ya, mau ditesin lagi rame gini sih ya, seperti saya bilang di video sebelumnya, Jogja udah mulai rame ya. R6N kejar cuy. R6N coy, kejar dulu. Aku ragu antara IR6 atau Z800 atau cuman Z2,5. Karena kalau Z125 nggak mungkin.
pokoknya motor naked yang kayak gitu tuh kalau nggak IR6 pokoknya produk Kawasaki lah, seri Z. Kita intip dulu Kawasaki Z250. Aku pengen ke situ, cuman batasnya nggak di situ, ya bingung. Menurut saya ya, menurut pemakaian saya selama satu setengah tahun, lagi belibet. Saya pemakaian selama 1,5 tahun knalpot ini cukup rekomendasi, cukup recommended lah bisa dibilang, karena di samping harganya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga, cuman kualitasnya kita dapat itu bagus serta inovatif gitu kan. Itu tuh enaknya kalau misalnya mas bro sekalian jalan di gang-gang sempit gitu, dimana harus mematikan atau mendiamkan suara knalpot Anda gitu kan, kenapa teman-teman sekalian gitu kan, tinggal di mainin aja udah, jadi nggak kedenger apa-apa suara ya, cuman suara mesin doang. Ini knalpot yang versi, ini suara yang versi street ya. Kalau ini yang versi racing tadi yang blabar gitu loh. Jadi saran saya kalau misalnya teman-teman mau cari knalpot ya yang durability-nya itu bagus, tahan lama, masih tetap ganteng buat dipakai beberapa tahun, ya salah satu rekomendasi dari saya ini knalpot Spartan GP 3 suara. Dan mungkin ada beberapa knalpot lagi yang nantinya kalau misalnya saya sempat nyoba mungkin saya bakal kasih tahu teman-teman. Cuman kali ini cuman ini doang soalnya knalpot udah VW sih sama suara knalpot ini kayaknya. Ya udah itu dulu mas bro sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, dan teman-teman yang baru datang kalau misalnya tidak keberatan boleh untuk di subscribe. Terus untuk teman-teman yang udah subscribe, biar nggak ketinggalan video baru dari saya, bisa dinyalakan tombol loncengnya. Jadi kalau misalnya saya update video-video baru bakal ketahuan gitu loh, bakal ada notifikasinya. Anjir, gas terus mas, sehat, mantap. Ya udah itu dulu dari saya, terima kasih dan hati-hati di jalan, bye.